karena banyak teman-teman dan sahabat yang meminta untuk diprogramkan bugel. Kalau yang ini bisa dibuat bugel tapi harus mengulang ya. Kita potong nanti di sebelah sini biar ada titik. Ini saya programkan pendek-pendek untuk teman-teman yang kemarin minta dibuatkan bugel ya teman-teman. Ini kurang lebih ada sekitar 20 batang. Halo sahabat dan teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Filosofi Bonsai Tulungagung, channel yang mengajak teman-teman untuk belajar membuat bonsai dari tahap awal sampai jadi ya teman-teman. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memenuhi permintaan dari teman-teman dan sahabat semuanya. Kemarin ada yang meminta untuk membuatkan video atau membuatkan bagaimana cara untuk memecah batang sancang agar tidak terbelah menjadi dua dengan potongan yang pendek ya teman-teman. Ini sudah ada batang sancang yang sudah saya potong-potong pendek dan akan saya pecah agar tidak terbelah langsung menjadi dua ya teman-teman. Untuk teman-teman dan sahabat semuanya, terima kasih sudah mendukung channel Filosofi Bonsai Tulungagung. Semoga selalu diberikan kebaikan, keselamatan, serta kesehatan dan juga kebahagiaan ya teman-teman. Oke, pertama untuk teman-teman dan sahabat semuanya, kita akan memecah batang sancang ini menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Tapi bagaimana caranya agar tidak terbelah langsung? Pertama, teman-teman siapkan batang sancang yang ukurannya minimal sebesar gagang cangkul ya teman-teman. Ini ukurannya seukuran gagang cangkul, dan yang ini lumayan besar, hampir sama dengan, lebih besar daripada lengan malahan. Usahakan batangnya tua ya teman-teman. Kalau untuk teknik atau penanaman stek itu, kalau batang tua lebih cepat untuk tumbuhnya. Beda dengan cangkok, kalau batang agak muda kita cangkok masih bisa berakar, tapi kalau untuk stek harus batang yang tua ya, agar tidak mati. Resikonya kalau stek batang tua ini 90% bisa terubus dan hidup ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman siapkan bahan-bahannya, batang sancangnya dipotong satu ruas ya teman-teman. Ini sangat pendek, satu ruas. Kalau teman-teman takut terbelah langsung, bisa diikat dengan rafia bagian atasnya. Tapi ini tidak saya ikat ya teman. Jangan diikat dengan kawat bonsai, nanti timbul luka dan bisa terjadi pembusukan ya teman saat penanaman. Siapkan pahat teman-teman, pahat, terus ada gunting potong dan juga pisau teman-teman. Untuk pisau teman-teman bisa menggunakan pisau dapur ataupun pisau-pisau yang keras ya teman-teman. Karena ini nanti akan dipukul, kalau tidak keras kemungkinan bisa bengkok. Dan juga pemukul ya teman-teman. Ini bisa menggunakan palu kayu seperti ini ataupun juga palu besi teman-teman. Dan juga bambu yang sudah disayat teman-teman. Ukurannya kurang lebih setengah sentimeter ya besarnya.
kita siapkan ini dulu. Dan juga pisau ini gunanya, pisau cangkok gunanya untuk meluruskan pecahannya agar tidak nyisip ya teman-teman. Bahasa Jawanya nyisip ya, kemudian kalau bahasa Indonesia tidak lurus. Kita langsung praktekkan ya teman-teman dan sahabat semuanya. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar bagian bawahnya ya teman-teman. Ini akan dipecah menjadi 8 bagian. Agar lebih jelas di kamera akan saya gambar menjadi 8 bagian. Oke teman-teman dan sahabat semuanya, setelah selesai kita gambar seperti ini menjadi 8 bagian teman. Ini sebenarnya tidak usah digambar, tidak apa-apa, karena kita langsung pakai pisau tidak apa-apa. Tapi ini supaya lebih jelas, jadinya saya gambar pakai pulpen. Oke teman-teman, ini pisau gunanya untuk memberi garis-garis di bagian bawah ya teman-teman. Pisau yang keras ini seperti ini, kita beri garis menjadi 8 seperti gambar ini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita beri garis-garis dan kita pakai pisau, setelah itu kita gunakan pisau cangkok atau pisau yang lancip teman-teman. Kita beri garis ke atas sampai kurang lebih dari ujung atas 2 cm ya teman-teman, sesuai dengan garis yang ada di bawah. Kita langsung beri garis teman-teman. Oke teman-teman, gunanya garis-garis ini adalah supaya pemecahannya tidak nyisip ya teman-teman. Atau bahasa Indonesia itu nyisip adalah bahasa Jawa ya teman-teman. Bahasa Indonesianya tidak lurus, biasanya antara yang bawah dan yang atas itu besarnya tidak sama. Kalau kita beri garis seperti ini, maka pecahannya akan mengikuti ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tidak pecah seperti ini ya teman-teman. Kalau kita pecah seperti ini 100% langsung terbelah karena batangnya pendek teman-teman. Jadi kita ambil bagian yang samping ya teman-teman, sekitar setengah sentimeter. Akan saya gambar seperti ini nanti. Ya seperti ini teman-teman, kita ambil bagian samping ya teman-teman. Jadi yang tengah tidak usah. Beda dengan batang yang kecil. Kalau batang yang kecil kita belah langsung menjadi 8 bagian, tidak apa-apa ya teman. Dan juga untuk pembelahan, untuk kulit yang bagian bawah tidak usah dihilangin terlebih dahulu ya teman-teman. Ini yang sudah saya hilangin, tapi ini tidak saya belah karena terlalu pendek untuk programan bugel ya teman-teman. Nanti dihilangin kalau sudah kita belah ya teman-teman ini. Oke, setelah itu kita ambil pahat ya teman-teman, pahat yang tidak terlalu besar. Setelah itu siapkan bambu yang sudah kita potong dan kita sayat menjadi sebesar setengah senti ya teman-teman, dan kita potong
Oke teman-teman, kita ambil bagian yang sini teman-teman. Usahakan ini bagian lincip seperti ini teman. Nah, lancip seperti ini. Ini yang posisi segitiga ini berada di luar, begini teman-teman. Nah, jangan ke dalam seperti ini. Usahakan di luar ya, posisi ininya di luar. Jadi untuk menghindari pecah, kalau kita tidak berikan sayatan seperti ini, maka pemecahan tidak akan lurus ya teman-teman. Jadi bisa ini memecah sampai ke sampingnya. Kalau begini enggak, kita coba ya teman. Seperti ini teman-teman, kan pecahannya mengikuti garis ini teman-teman, jadi tidak terlalu. Setelah itu kita masukkan bambu ya teman-teman, bambu yang kita sudah potong tadi. Seperti ini teman-teman, kita pecah semuanya terlebih dahulu, nanti kita masukkan bambunya ya teman. Oke teman-teman, setelah semuanya sudah kita pecah, maka bambunya akan kita masukkan. Nah, kita kasih lancip untuk bagian yang bawah teman. Supaya bisa masuk. Seperti ini teman-teman jadinya. Maka bagian bawahnya sudah terlihat pecah ya teman-teman. Kalau teman-teman takut ini terbelah sampai atas, teman-teman bisa mengikatnya pakai tali rafia agar terhindar dari pecah langsung ya teman-teman. Dan ini tidak usah terlalu kita buka lebar bagian bawahnya karena batangnya terlalu pendek, jadi supaya tidak pecah ya teman-teman. Dan untuk membuat pemecahan batang sancang ada dua opsi teman-teman. Kita pecah sebelum kita tanam stek seperti ini, ataupun kita stek terlebih dahulu. Kita stek terlebih dahulu, setelah berakar nanti baru kita pecah. Kita pecah juga bisa ya teman-teman, ataupun kita pecah susulan tanpa harus diangkat, yaitu hanya disayat-sayat bagian perakarannya teman-teman sampai ke ujung batang-batangnya ini, nanti juga bisa seperti itu. Dan inilah hasilnya yang teman-teman minta, bagaimana cara pemecahan batang sancang pendek supaya tidak terbelah ya teman-teman. Caranya seperti itu, semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Kemungkinan kalau untuk yang besar juga sama ya teman-teman. Ini besarnya segini, tapi kalau ini lebih banyak mungkin
2 kali lipat ini pemecahnya menjadi 16. Dan untuk programan pemecahan seperti ini. Nanti kita langsung tanam menggunakan media yang padat tapi poros ya teman-teman. Bisa menggunakan pasir kali ataupun tanah berpasir itu yang berwarna merah, ataupun tanah yang gembur. Tidak usah dikasih pupuk dulu teman-teman, pupuk kandang maupun pupuk kimia ya. Usahakan teman-teman kalau untuk setekan tidak menggunakan sekam mentah teman-teman, terutama itu sekam yang masih baru, karena bisa menimbulkan jamur ya. Bisa menimbulkan jamur putih-putih. Nanti akan saya tunjukkan videonya yang setekan yang tidak berhasil menggunakan media sekam mentah ya teman-teman. Ini bisa langsung kita tanam, dan jangan lupa bagian atasnya teman-teman kasih salep kambium agar mengurangi penguapan ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya salep kambium juga tidak masalah, tapi lebih baik dikasih salep kambium gitu, supaya mengurangi untuk mengurangi penguapan. Setelah ini kering, teman-teman bisa langsung menanamnya di polybag ataupun di pot hitam yang plastik itu, ataupun di tempat seperti saya dulu di loyang juga bisa, untuk batang-batang yang bagian banyak itu. Dan ini saya programkan pendek-pendek untuk teman-teman yang kemarin minta dibuatkan bogel ya teman-teman. Ini kurang lebih ada sekitar 20 batang. Sudah jelas ya teman-teman fungsi apa aja yang dibutuhkan, ataupun yang cara dan tekniknya seperti ini, tidak pecah teman-teman. Oke teman-teman, setelah pemecahan selesai seperti ini, kemudian teman-teman bisa langsung menanamnya teman-teman. Jangan lupa bagian bawahnya disayat sekitar setengah senti ataupun 1 cm seperti ini teman-teman, keliling ya. Agar ini fungsinya apa ya teman-teman? Fungsinya apa? Agar kalau terjadi pembusukan tidak langsung mengenai batang ataupun kulit bagian sampingnya teman-teman. Contohnya ini teman. Ini agak kecoklat-coklatan, ini terjadi pengeringan ataupun ini bisa menimbulkan pembusukan ya teman. Ini untuk mengurangi pembusukan maka disayat seperti ini. Sebenarnya tidak disayat juga tidak apa-apa, tetapi lebih baik disayat ya teman-teman. Ini bekas gergaji tidak rata seperti ini ya teman. Ada bulu-bulunya seperti ini. Kita setelah pemecahan harus disayat untuk penanamannya ya teman. Sekitar setengah sentimeter teman. Setelah itu kita kelupas teman-teman kulitnya. Seperti ini teman-teman. Sama kita kurangi bagian bawahnya teman-teman. Untuk kulit bagian bawah kita kurangi. Untuk ganjalnya kita tekan semakin ke dalam maka pecahannya akan semakin lebar ya teman-teman. Kita tekan seperti ini, kita tekan semuanya, semakin masuk ke dalam maka akan semakin lebar untuk pecahan batangnya teman-teman. Jadinya seperti ini. Ini yang untuk 2 mata ruas ya teman-teman, 1, 2 seperti ini. Dan ini untuk yang besar kemarin kita coba pecah, hasilnya seperti ini. Untuk sancang sendiri kalau kulit dan batangnya kayu dalamnya ini masih lengket, kemungkinan besar masih bisa berakar ya teman-teman. Ini saya pecah menjadi 16
kelihatan kecil-kecil ya teman-teman. Ini ukurannya sangat besar ini, hampir sama dengan palu ini. Untuk teman-teman yang mau memecah agar tidak terbelah langsung menjadi dua, maka untuk batang yang besar tekniknya seperti ini ya teman-teman, atau seperti yang awal tadi. Kalau ini langsung kita pecah seperti batang kecil, pecah-pecah seperti ini, maka untuk potongan yang pendek akan langsung pecah terbelah menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Seperti ini hasilnya teman, dan model dari atas seperti ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ya, ini ya teman-teman, stekan yang menggunakan media sekam mentah ya teman-teman, yang masih baru. Jadi kondisinya muncul jamur, kita cabut ya teman-teman. Seperti ini adalah hanteng putri teman-teman. Hanteng putri ya seperti ini, ada jamurnya teman-teman. Ini tidak putih-putih, ini kita lihat yang sancang itu. Nah ini teman-teman, lihat kan, itu ada timbul jamur ya teman-teman kalau memakai media sekam yang masih baru ya teman-teman. Kalau sekam bakar itu nggak apa-apa teman-teman, bagus. Ini sekam mentah yang masih baru, dulu saya campur dengan pasir, ternyata tidak bagus untuk media stekan. Dan kondisinya seperti ini, masih ada putih-putihnya. Ini seperti ini teman-teman. Ini sangat berbahaya untuk media stek ya teman. Kalau untuk pohon yang sudah subur mungkin tidak terlalu bahaya ya. Jadi kalau menggunakan sekam mentah itu usahakan yang sudah lama ya teman, sudah lapuk, udah berfermentasi itu ya teman-teman. Jadi tidak akan terjadi muncul jamur ya seperti ini teman-teman. Dan ini hasilnya ya teman-teman, untuk stek sancang yang pecah batang ya teman-teman. Ini sudah berakar. Kalau sudah berakar dikasih sekam mentah ini tidak apa-apa teman-teman, tidak akan terjadi pembusukan karena sudah tertumbuh akar. Ini kemarin juga tekniknya sama seperti yang sudah kita lakukan tadi. Ini juga, ini kemarin saya buat 2 mata tunas ya teman, atau 2 ruas biar agak panjang. Tapi yang kemarin kita program bugel teman-teman, karena banyak teman-teman dan sahabat yang meminta untuk diprogramkan bugel. Kalau yang ini bisa dibuat bugel tapi harus mengulang ya teman. Kita potong nanti di sebelah sini biar ada titik tumbuh 2. Ini juga kita pecah batang yang jadi udah banyak tumbuh. Kalau teman-teman ingin memprogram menjadi bonsai yang bugel ini, bisa dipotong separuh ya teman, karena ini 2 mata tunas atau 2 ruas batang sancang kemarin kita potong separuh, maka akan menjadi bonsai yang bugel nanti ke depannya. Kalau ini harus besar, kita menunggu besarnya itu ya lumayan lama, harus sabar. Ya teman-teman, sudah mulai menutup untuk kambiumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendukung channel Filosofi Bonsai Tulungagung. Semoga tips ataupun teknik pemecahan batang tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Kita akan terus belajar, semangat berkarya. Salam bonsai pemula, Filosofi Bonsai Tulungagung, sederhana penuh cinta. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.